menarik sekali yang Ibu Sri Adiningsih sebutkan ya, bahwa gotong royong itu terbukti ya, dan seperti yang disebutkan tadi itu sebenarnya di akar rumput, maksudnya memang sudah jadi budaya masyarakat kita, dan memang juga kan sudah diakui secara dunia ya, kalau tidak salah dari CEF World Giving Index, Indonesia itu nomor 1 untuk partisipasi sipil dan sosial, bahkan untuk partisipasi relawan merupakan yang tertinggi di dunia gitu, itu modal kita. Nah, belum lama ini ya, berapa hari lalu Pak Jokowi menyebutkan tentang sharing the pain. Kalau tadi kita lihat grassroots, nah sekarang ini sharingnya ini di level pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan juga dunia usaha. Nah ini bagaimana gotong royong ini sekarang dinaikkan di tataran ke dunia usaha, perbankan gitu, dan ya supaya ekonomi kita bisa ya jangan jatuh terpuruk begitu ya. Ini menjadi satu ide yang sangat bagus yang dicuatkan oleh Pak Jokowi, dan tentu memerlukan keterlibatan dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, Banking. Memang sudah ada program-program stimulus, sudah ada juga kemudian program misalnya relaksasi, restrukturisasi, dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bagaimana menurut Ibu Sri Adiningsih, ini juga bagian dari apa nih, pengejawantahan gotong royong tapi di tataran dunia usaha, ekonomi lebih makro mungkin? Pemerintah, kebijakan pemerintah ini kan paling tidak dalam garis besar. Yang pertama ini kan mengatasi pandemi, yang kedua safety masyarakat yang terkena dampak yang memang perlu bantuan, itu kan ada safety net ya. Kemudian yang ketiga dunia usaha yang memang terkena dampak dan perlu bantuan, itu ada ya dukungan pada UMKM, dunia usaha itu ada berbagai macam, seperti pengurangan keringanan pajak ya, kemudahan, kemudian dukungan dana di dalam restrukturisasi utang. Ini bukan hanya pemerintah, OJK juga ya. Kemudian juga di dalam memerlukan dana lagi untuk berbisnis ya, itu ada ya. Selain itu kan yang terakhir stimulus itu kan sudah stimulus pertama, ini adalah untuk mendorong program padat karya agar supaya masyarakat itu bisa bekerja, juga untuk prakerja ya, kartu prakerja ini agar supaya yang terkena PHK paling tidak bisa ikut pelatihan dan kemudian bisa berbisnis atau bekerja lagi. Dan juga kemudian yang terbaru ini kan ada program-program pemulihan ekonomi nasional, ini ada banyak sekali juga ya yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu juga seperti dukungan untuk pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu menghadapi kesulitan dalam keuangannya karena penerimaan pajak semuanya turun, dan kemampuan pemerintah daerah untuk berhutang itu juga terbatas, sehingga dengan demikian dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu juga bisa membantu agar supaya pemerintah daerah juga tetap bisa beroperasi dengan baik dan menjalankan pelayanan dengan baik. Nah, memang kecepatan daripada pemerintah untuk cepat mengatasi dampak negatif dari COVID-19 ini yaitu sangat penting. Dan dunia sepertinya sudah melihat juga, sehingga beberapa waktu lalu Morgan Stanley memasukkan Indonesia sebagai kelompok kedua yang kemungkinannya tercepat pemulihannya di kawasan Asia gitu. Indonesia, India, dan Korea Selatan itu termasuk kelompok kedua gitu. Nah, kalau konsep ini memang benar dijalankan dan memang ada kerjasama yang baik, begitu ya harusnya memang ekonomi Indonesia sih bisa semoga cepat pulih. Ya, bahwa Indonesia ini kondisi struktur ekonominya sebenarnya cukup bisa menolong pada saat ini, karena pertama ekonomi kita ini kan penduduknya besar banyak, dan juga peranan konsumsi itu hampir 60% dari PDB.
Sehingga meskipun dalam kondisi pandemi kan orang tetap berkonsumsi. Apalagi pada waktu ada puasa Lebaran itu biasanya konsumsi puncak dalam setahun itu di bulan puasa dan Lebaran. Ya, oleh karena itulah saya kira itu juga menolong. Selain itu sumber daya alam, ya pertanian, perikanan, pertambangan, ya itu dan juga peternakan. Bukannya tidak terpengaruh dampak dari pandemi, tapi meskipun terpengaruh dampak pandemi secara produk-produk pertanian dan turunannya, ini kan tetap dibutuhkan karena kan ada ketakutan kekurangan pangan. Dan Indonesia itu produksinya, ekspornya itu adalah sebagian besar produk-produk pertanian dan turunannya, sehingga ini cukup menolong ya. Selain itu tentunya adalah kita berbicara terkait dengan UMKM ya, dan UMKM di Indonesia ini kan banyak sekali yang bergerak di kebutuhan sehari-hari ya, makanan, minuman. Masyarakat kalau kita lihat di kampung di perdesaan itu UMKM itu jualan makanan, minuman, ya sembako, ya semacam itulah ya. Dan dalam kondisi pandemi pun ini meskipun tidak berarti mereka imun dari pandemi, tapi meskipun ada pandemi juga masih banyak yang bisa beroperasi jualan. Sekarang bahkan kan juga banyak dibantu oleh kelompok masyarakat lainnya yang lebih maju dengan jualan online. Kesimpulannya mungkin ya kita optimis. Kita optimis melihat bagaimana ekonomi rakyat yang tetap bergerak dan apalagi PDB kita masih ditopang banyak oleh kekuatan ekonomi domestik begitu. Jadi apa yang terjadi di luar tapi domestik kita masih tetap kuat dan ditopang oleh sektor konsumsi, dan kemudian ya kita lihat optimisme ini kiranya terus menyebar, membuat ya semangat gotong royong itu ya Bu Sri Adiningsih ya, biar itu semua pihak lah terlibat begitu. Terima kasih. Iya, kira memang begini, kita harus siap untuk kondisi yang terburuk, tapi berharap yang terbaik. Kita tidak pernah tahu sampai sekarang kapan pandemi ini benar-benar selesai, dalam artian tidak menimbulkan ketakutan, kemudian juga protokol kesehatan akan diterapkan dalam new normal itu apakah akan kemudian bertahun-tahun kita harus mempraktekkan protokol kesehatan tersebut, apakah kita bisa kemudian hidup seperti dulu. Saya kira nggak bisa kalau hidup seperti dulu ya. Nah, saya kira kita pasti juga akan lebih peduli dengan kesehatan, berhati-hati. Cuci tangan sekarang sudah sehari itu kita cuci tangan berapa kali, saya kira itu cara yang bagus. Dan juga kemudian kalau di tempat keramaian, kerumunan, kita ini juga menjaga supaya jangan sampai bisa menimbulkan saling menularkan penyakit. Saya kira orang-orang yang sudah rawan seperti saya ya, umur kepala 6 itu biasanya kita sudah harus hati-hati sendiri gitu ya. Tapi yang jelas saya sih berharap kita semua melakukan yang bisa kita lakukan. Selain juga berbagi, bergotong royong, semuanya ya saling tolong menolong, karena memang itulah kekuatan kita, dan mudah-mudahan kekuatan kita ini yang memberikan kita optimisme dan bisa melangkah ke depan agar supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik dan kemudian kita bisa maju lagi dan juga bisa membangun bangsa dan negara kita.